Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Sihaan dengan NIM 0572275556 dari UPBGJ UT Bogor. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 basis data, yaitu yang pertama ada praktikum transaksi dan yang kedua praktikum basis data terdistribusi. Sebelumnya saya telah menyiapkan beberapa hal, yaitu di sini saya menuliskan ulang untuk langkah-langkah praktiknya, sehingga nanti akan memudahkan untuk praktikumnya. Dan di sini juga ada file panduan praktikumnya. Lalu di sini saya menuliskan juga langkah untuk konfigurasi komputer di Windows dan di Ubuntu. Karena nantinya saya akan menggunakan command prompt untuk Windows dan terminal untuk Ubuntu. Baiklah, untuk yang pertama saya akan melakukan simulasi commit statement. Di panduan sini dijelaskan bahwa commit itu sebuah perintah untuk penanda bahwa transaksi itu telah selesai, hingga nanti akan terjadi perubahan data. Sebagai contoh, kita akan masukkan nama pasien Tito di sini. Di bagian routines, sakit, routines, kita drop dulu. Kita akan membuat transaksi 1. Untuk parameternya di drop aja. Baru bagian definition-nya kita tambahkan. Di sini kita akan coba dulu yang belum dikasih commit. Lalu kita coba execute. Nah, sini sudah ada untuk nama pasien Tito. Tapi saat kita cek di sini pasien Tito itu tidak akan muncul karena di transaksi 1 ini tadi belum dikasih commit. Jadi commit itu untuk menyatakan bahwa perubahannya juga akan terjadi di tabel. Itu. Sekarang kita coba edit dan kita kasih commit di sini. Commit. Dijalankan, Tito akan tetap sini dan di tabel juga pasti akan ada. Untuk yang kedua, saya akan simulasi rollback. Membuat transaksi baru, transaksi 2. Untuk definisinya, untuk rollback itu digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Jadi nanti akan di sini ada update pasien, namun karena ada rollback, jadi perintah tersebut akan gugur dan tidak jalan. Jadi kita coba di PHP MyAdmin langsung dengan menjalankan perintah ini yang sama dengan di panduan tadi. Nah, di sini kita akan update pasien dengan set nama pasien danar, di mana ID pasiennya itu 3. Namun karena di rollback, jadi tidak akan terjadi apa-apa. Kita execute. Transaksi 2. Nah, ini. Jadi tidak terjadi apa-apa karena ada perintah rollback. Kemudian yang ketiga itu ada checkpoint. Checkpoint itu sama seperti di game-game ya. Kayak proses penyimpanan langkah terakhir gitu. Sini ada begin start transaction. Ada insert pasien, yaitu Hanif, Tina, dan Lutfi.
coba Hani, Tina, dan Lutfi. Kita membuat transaksi baru, transaksi 3. Berarti di sini itu kita akan insert pasien baru yaitu Hani. Lalu di sini ada save point yaitu penyimpanan langkah terakhir. Berarti ini poin 1. Kemudian ada lagi penambahan pasien Tina. Namun di sini ada rollback yaitu perintah untuk menggagalkan perintah sebelumnya. Jadi karena perintah sebelumnya adalah menambahkan pasien, karena digugurkan, lalu dia balik lagi ke save point 1, berarti otomatis yang bagian pasien Tina ini tidak akan terjadi. Di sini yang ketiga ada penambahan pasien juga yang bernama Lutfi. Maka karena tidak ada perintah rollback ataupun perintah pengguguran, jadi dia akan terdaftar. Maka dari sini kemungkinan akan terdaftar 2 pasien baru yaitu Hani dan Lutfi. Kita lihat instruksi 3. Nah, Hani dan Lutfi itu. Dan di tabel pasien juga nanti akan ada Hani dan Lutfi karena tadi ada perintah commit ya. Selanjutnya setelah checkpoint, simulasi trigger. Untuk trigger sendiri dia merupakan sebuah perintah atau event. Jadi dia itu memicu perubahan pada suatu tabel yang bisa memasukkan atau penghapusan dan juga perubahan update sebelum dan sesudah sebuah perintah yang dilakukan. Misalkan di sini ditambahkan tabel obat dan tabel transaksi obat. Di sini juga saya sudah menambahkan tabel obat dan transaksi obat. Kemudian untuk simulasinya itu misalkan seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah. Maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka otomatis stok pada tabel obat akan berkurang dengan perintah trigger ini. Sekarang mari kita coba perintahnya. Ini untuk trigger dia juga tabnya itu berbeda ya, karena yang tadi itu rutin dan yang trigger ya trigger ini. Trigger name-nya trigger jual. Tabel transaksi jual, time-nya after, event-nya insert. Transaksi obat terinsert. Jadi nanti dia akan men-trigger tabel transaksi obat dengan time-nya after atau setelah perintah dijalankan. Masukkan perintahnya. Sebentar. Di sini update obat. Oh, bukan ini. Langsung ke update obat aja. Buat new obat. Nah, selanjutnya kita akan coba cek triggernya dengan menambahkan data pada transaksi obat. Di sini kita coba tambahkan
kali. Sini kan ditambahkan bahwa trigger ini akan menambahkan pasien yang membeli obat, sehingga bisa dilihat kalau nanti obatnya ini akan berkurang yang bagian amoksilin tadi. Kan di sini dibilang bahwa akan ada pasien yang membeli obat amoksilin sebanyak 5, di mana yang awalnya itu tadi amoksilinnya itu 15, maka dia akan jadi awalnya itu 20, maka karena terdapat transaksi obat, dia berkurang menjadi 15. Itu. Selanjutnya, untuk bagian 2, yaitu replikasi konfigurasi pada komputer 1 dulu. Di sini saya akan menggunakan command prompt di komputer satunya untuk membuat konfigurasi master. Di sini masuk dulu ke path SAMP-nya. Nah, kemudian masuk ke MySQL. Lalu sini membuat user untuk komputer 2 di Ubuntu. Jadi di sini untuk Saint itu nama dari komputernya dan 192.168.175 itu IP address-nya. Setelah itu kalau query OK itu tandanya berarti betul. Selanjutnya tambahkan hak akses untuk komputer 2-nya. Lalu kita simpan perubahan. Coba kita lanjut show master statusnya dulu. Nah, ini berarti tandanya sudah ada. Selanjutnya di Ubuntu, kita ke terminal. Tapi sebelumnya kita ekspor dulu database ini sebelum melanjutkan. Di sini ekspor ke rumah sakit. Kemudian dimasukkan ke drive. Kemudian di drive nanti akan muncul database yang dari komputer 1. Kita download. Lalu kita buat database di sini. Kemudian kita import dari data yang di Google Drive. Nah, sudah ada. Oke. Admin kosong. Pasien ada. Pasien dokter juga ada.
Baiklah, untuk selanjutnya berarti konfigurasi di Ubuntu. Ctrl Alt T. Kemudian masuk ke MySQL. Lalu untuk konfigurasi slave-nya itu sesuaikan dengan yang master tadi di Windows. Oke, tidak ada error. Kemudian dijalankan slave-nya. Lalu untuk mengecek kedua komputer sudah terhubung atau belum itu dengan show slave status atau slave statusnya. Sini bisa dilihat slave IO-nya itu masih 0 karena tadi di sini itu belum sesuai dengan masternya, jadi harus disesuaikan dulu. Copy lagi. Di sini tadi dia filenya itu 007 dan posisinya 3258. 07 07 posisinya 3258. 3258. Oke. Kita jalankan lagi. Sebelumnya di stop dulu slide-nya. Lalu kita tambahkan perintah untuk change master. Lalu kita start lagi. Kemudian kita tampilkan statusnya. Oke. Sini masih 0. Binary log. Coba di sini kita tes dulu saja dari Windows. Kita uji replikasi. Oke. Kemudian kita coba cek di Ubuntu. Pasien ternyata ada. Berarti di sini sudah masuk. Supaya sekarang kita coba dari Ubuntu ke Windows. Atau kita coba lagi dari Windows ke Ubuntu.
Misalkan kita coba update obat, where kita lihat dulu, amoxicillin, where nama obat, amoxicillin, where nama obat amoxicillin, set stok 20. Error. Coba di sini aja. Misalkan kita update silinnya, edit, ini 20. Oke, kita cek di Ubuntu. Kita refresh, lalu di obat, ternyata stoknya juga berubah. Berarti kedua komputer ini telah terhubung. Kemudian kita coba cek dari Ubuntu ke Windows. Jadi di sini tes rumah sakit, coba tes replikasi. Kita coba ganti nama tes final menjadi tes replikasi. Ini ganti menjadi aplikasi. Go. Oke, sekarang coba cek di Windows. Kita refresh. Maka seharusnya pasti ini juga ganti. Jadi tes replikasi. Baiklah, maka dengan berhasilnya di komputer 1 dan komputer 2 simulasi perubahannya, maka tugas ini dapat saya selesaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Saya belum menuliskan laporan dulu. Di sini kita, baiklah, berarti di sini saya menuliskan laporannya terlebih dahulu.
Baiklah, di sini saya telah menyelesaikan laporan praktikum ini, dan saya akan menjelaskan secara singkat langkah-langkahnya. Yang pertama, sebelumnya saya telah membuat database yang akan dilakukan praktikum ini. Saya juga telah membuat tabel obat dan transaksi obat. Sehingga langkah selanjutnya adalah saya melakukan simulasi commit statement, di mana commit statement ini merupakan sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dan dilaksanakan. Kemudian dengan commit ini juga data yang dimasukkan akan masuk ke tabel di database. Di sini saya mencoba untuk menambahkan pasien baru, yaitu pasien Tito dengan ID 6. Kemudian di gambar tersebut, saya telah menambahkan Tito dengan menjalankan transaksi 1 melalui menu di phpMyAdmin tadi. Kemudian, untuk simulasi yang kedua, saya melakukan simulasi rollback, di mana rollback ini digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Di sini saya menggunakan contoh nama pasien Dana, kemudian karena di sini ada rollback, sehingga penambahan pasien donor tersebut gugur atau tidak dijalankan. Maka dari itu, saat saya panggil transaksi 2, tidak terjadi perubahan data. Yang ketiga, saya melakukan simulasi checkpoint, yaitu sebuah perintah yang merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Sama seperti saat bermain game di mana ada sebuah checkpoint atau titik simpan, sehingga ketika sesuatu terjadi akan balik ke checkpoint tersebut. Misalkan di sini saya akan menambahkan 3 buah data, yaitu ada Hani, kemudian ada Tina, dan ada Lutfi. Namun, karena di penambahan Tina itu ada rollback to save point, poin 1, dan save point poin 1 ini merupakan penambahan pasien Hani, sehingga penambahan pasien Tina ini tidak berjalan karena ada perintah rollback. Jadi dia kembali ke titik simpan, yaitu poin 1 di Hani. Selanjutnya ada pula penambahan pasien Lutfi. Karena di sini tidak ada rollback atau perintah pengguguran, maka hasilnya adalah Hani dan Lutfi masuk ke dalam tabel pasien. Selanjutnya ada simulasi trigger, yaitu sebuah perintah atau event yang memicu perubahan sebuah basis data. Event dapat digunakan untuk insert, update, dan delete, dan pemicu ini memiliki sebuah kata kunci yang di dalam trigger itu ada 2 buah kata, yaitu before dan after. Jadi pemicunya antara terjadi sebelum atau sesudah. Di sini contohnya saya akan melakukan update obat di mana saya akan set stok sama dengan stok dikurangi new jumlah, di mana ID obat itu sama dengan
new ID obat. Setelah dilakukan pengecekan, datanya berhasil dimasukkan dan kondisi tabel obat pada amoksilin secara otomatis berkurang sebanyak jumlah yang dibeli pasien. Kemudian untuk selanjutnya itu masuk ke bagian 2, yaitu konfigurasi pada komputer 1. Sebelumnya di sini saya menggunakan command prompt atau CMD untuk melakukan pengkonfigurasian master. Yang pertama, saya login ke MySQL-nya dengan menuliskan path, kemudian MySQL-nya. Lalu di sini kemudian saya membuat user replication, di mana ini adalah untuk menambahkan user yang diperbolehkan dalam replikasi data. User di sini juga merupakan username dari komputer 2 dan IP address-nya juga berasal dari komputer 2. Lalu ada juga password yang diperbolehkan dalam replikasi data. Setelahnya, saya memberikan hak akses kepada replikasi untuk slave di komputer 2 tadi, yaitu sign dengan IP address 192.168.175. Setelah itu, replication client mengaktifkan penggunaan pernyataan show master status, show slave status, dan show binary logs. Kemudian memberikan hak istimewa ke akun yang digunakan oleh komputer klien atau komputer 2 Ubuntu. Setelah itu, yang terakhir adalah melihat status master dengan menjalankan show master status. Di sini, sebaiknya status dari master itu disimpan, karena nanti akan digunakan untuk konfigurasi Ubuntu, sehingga ini sangat dianjurkan untuk disimpan. Dengan ini, maka konfigurasi untuk Windows telah selesai. Selanjutnya, ada konfigurasi pada komputer 2, Ubuntu. Langkah pertamanya, melakukan import basis data rumah sakit di komputer 1, kemudian disimpan dalam Google Drive, sehingga nanti di Ubuntu komputer 2 itu saya mengimport Google Drive-nya dan dimasukkan ke dalam database. Langkah pertama untuk konfigurasi di Ubuntu yaitu masuk dulu ke terminal, kemudian menjalankan sudo opt lamp bin mysql uroot untuk login ke MariaDB. Kemudian yang kedua adalah konfigurasi slave-nya, yaitu dengan change master to master host, di mana master host ini merupakan IP address dari komputer 1. Yang kedua, master user, yaitu username yang ada pada komputer 1 juga, kemudian password, kemudian ini merupakan master status dari komputer 1 tadi. Setelah itu, dijalankan slave-nya, dan konfigurasinya selesai. Di sini saya melakukan pengujian replikasi, di mana yang pertama itu perubahan basis data pada komputer 1, kemudian hasilnya dilihat pada komputer 2. Di sini saya mencoba menambahkan data tes final dengan alamat Bandung, jenis kelaminnya 1, dan penyakitnya adalah flu. Maka di sini setelah dilakukan penambahan pada Windows, di Ubuntu dapat dilihat bahwa tabel pasien di komputer 2 bahwa datanya juga ikut terupdate ini. Kemudian saat simulasi perubahan pada komputer 2, yaitu update pasien, di mana nama pasien adalah tes replikasi, di mana ID pasien adalah 10, yaitu yang sebelumnya tes final Bandung 1 flu menjadi tes replikasi karena di sini sudah dilakukan perintah update, yaitu tes replikasi. Dengan ini, dengan pengecekan kedua belah pihak, maka dapat diasumsikan bahwa replikasi ini atau praktikum basis data yang terdistribusi ini berhasil. Sekian dari pengerjaan praktikum saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan mohon maaf juga
apabila banyak kesalahan kata serta gangguan. Terima kasih karena telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah gande.